Hai semuanya, penguasaan diri itu seperti otot. Makin sering dilatih, makin kuat jadinya. Nah, orang-orang sukses ini jagonya melatih otot ini setiap hari. Mereka nggak tiba-tiba jadi punya disiplin baja atau fokus yang nggak gampang buyar. Semua itu hasil latihan rutin yang konsisten, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya jadi kebiasaan yang melekat. Ini bukan cuma soal nahan diri dari godaan, tapi lebih ke arah kemampuan buat ngarahin pikiran, emosi, dan tindakan kita biar sejalan sama tujuan yang udah kita tetapkan. Ini yang bikin mereka bisa mencapai hal-hal besar, sementara banyak orang lain masih berkutat di tempatnya. Satu hal yang sering banyak mereka lakuin adalah bangun pagi. Kedengarannya sepele ya, tapi coba deh pikirin. Bangun pagi itu butuh kemauan keras. Gak ada yang maksa kita ninggalin kasur empuk pas alarm bunyi, apalagi kalau semalam abis begadang atau cuaca lagi dingin-dinginnya. Disinilah letak latihan penguasaan diri pertama mereka di hari itu. Mereka memilih buat bangkit, memulai hari dengan tenang sebelum hiruk-pikuk dunia dimulai. Waktu di pagi hari ini sering banget mereka pakai buat hal-hal yang penting, tapi sering terabaikan kalau udah siang. Kayak meditasi, olahraga, baca buku, atau nyusun rencana harian. Dengan begitu, mereka udah menang perang kecil melawan diri sendiri di awal hari. Dan kemenangan kecil ini ngasih energi positif buat menghadapin tantangan selanjutnya. Kebiasaan ini ngajarin mereka kalau kemenangan besar itu dimulai dari keberanian ngelawan hal-hal kecil yang bikin mager. Selain bangun pagi, mereka juga jago banget dalam hal pengaturan waktu dan prioritas. Mereka nggak cuma nulis daftar tugas panjang kayak belanjaan di supermarket, tapi mereka benar-benar milih apa yang paling penting dan fokus ngerjain itu dulu. Ini butuh penguasaan diri yang luar biasa loh. Kenapa? Karena seringkali hal yang paling penting itu justru yang paling susah atau paling nggak enak dikerjain. Godaan buat nunda-nunda pekerjaan penting dan malah ngambil yang gampang-gampang aja itu gede banget. Tapi orang sukses ngerti, kalau mereka mau maju, mereka harus berani ngadepin tantangan itu. Mereka pakai teknik kayak 2 menit, kalau bisa selesai dalam 2 menit, kerjain sekarang juga. Atau makan kodok, kerjain tugas paling susah di pagi hari biar sisanya terasa lebih ringan. Ini semua adalah bentuk latihan penguasaan diri, melawan kemalasan dan keinginan buat cari jalan pintas. Mereka tahu betul kalau tugas paling sulit itu diselesaikan duluan, rasanya beban di pundak itu langsung hilang dan semangat buat ngerjain yang lain jadi ningkat. Terus, mereka juga disiplin banget dalam hal fokus dan menghindari gangguan. Di era digital kayak sekarang, godaan buat cek HP tiap 5 menit, buka media sosial atau nonton YouTube itu luar biasa. Notifikasi yang berbunyi, pop-up iklan yang muncul, semua itu ngajak kita buat nggak fokus. Orang-orang sukses ini mengerti bahaya gangguan ini. Mereka sengaja menciptakan lingkungan yang kondusif buat kerja. Bisa dengan mematikan notifikasi, nutup tab browser yang nggak perlu, atau bahkan pakai aplikasi yang ngeblokir situs-situs pengganggu. Ini semua butuh penguasaan diri yang kuat. Rasanya kayak lagi diet tapi di depan mata ada sepotong kue coklat paling enak di dunia. Tapi mereka memilih buat bilang tidak pada gangguan-gangguan itu. Karena mereka tahu, fokus yang nggak terpecah adalah kunci buat hasil kerja yang berkualitas. Mereka bukan cuma menghindari godaan, tapi juga secara aktif memilih buat ngarahin perhatian mereka cuma ke satu hal pada satu waktu. Penguasaan diri juga berlaku dalam hal kesehatan fisik dan mental mereka. Gak cuma otak yang dilatih, badan juga. Mereka paham betul kalau energi dan konsentrasi itu datang dari tubuh yang sehat. Jadi, mereka rutin olahraga, makan makanan sehat dan cukup tidur. Lagi-lagi ini bukan hal yang selalu gampang. Kadang kita mager banget buat olahraga setelah seharian kerja. Atau pengennya makan gorengan terus daripada sayur. Tapi mereka ngelawan godaan itu. Mereka ngerti, ini investasi jangka panjang buat diri mereka sendiri. Olahraga itu nggak cuma bikin badan bugar, tapi juga ngelatih mental buat disiplin dan menahan rasa nggak nyaman. Begitu juga dengan pola makan dan tidur. Mereka nggak mau cuma sekedar hidup, tapi mau hidup optimal, dan itu butuh pengorbanan kecil sehari-hari demi kesehatan yang lebih baik. Selain itu, mereka juga punya kontrol emosi yang baik. Nggak semua orang sukses itu selalu kalem dan nggak pernah marah. Mereka juga manusia biasa yang bisa kesal, frustasi, atau kecewa. Tapi, bedanya, mereka nggak membiarkan emosi itu mengendalikan tindakan mereka. Kalau ada masalah atau tantangan, mereka nggak langsung panik atau nyalahin orang lain. Mereka ngasih jeda sebentar, ngambil nafas dalam-dalam, terus coba nyari solusi dengan kepala dingin. Ini butuh latihan keras loh. Apalagi kalau kita lagi di bawah tekanan. Mereka sering banget pakai teknik kayak mindfulness atau meditasi buat ngebantu mereka tetap tenang dan objektif dalam menghadapi situasi sulit. Ini yang bikin mereka bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah kekacauan. Alih-alih cuma bereaksi impulsif. Ada lagi nih, mereka juga jago banget dalam hal menunda kepuasan. Kita hidup di dunia yang serba instan. Pengen ini, langsung bisa dapat. Pengen itu, tinggal klik. Tapi orang sukses ngerti, kesuksesan sejati itu butuh proses dan gak bisa didapat secara instan.
Mereka rela berkorban di masa sekarang demi hasil yang lebih besar di masa depan. Misalnya, daripada beli gadget terbaru, mereka milih buat investasi di saham atau ngembangin bisnisnya. Daripada nongkrong gak jelas, mereka milih buat belajar atau ngasah skill baru. Ini butuh pengorbanan dan penguasaan diri yang tinggi, karena rasanya pengen banget ngikutin tren atau bersenang-senang. Tapi mereka ngerti, kalau mereka terus-terusan nurutin keinginan sesaat, mereka nggak akan pernah sampai ke tujuan jangka panjangnya. Mereka ngajarin diri sendiri buat nggak gampang tergoda sama iming-iming kepuasan instan. Terakhir, mereka juga terus belajar dari kesalahan dan kegagalan. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Justru mereka ngelihat kegagalan sebagai kesempatan buat belajar. Pas mereka gagal, mereka nggak langsung nyerah atau nyalahin keadaan. Mereka evaluasi, nyari tahu apa yang salah, terus nyusun strategi baru. Ini butuh kerendahan hati dan penguasaan diri buat nggak gampang putus asa. Kadang ego kita ngomong, bukan salahku, atau udah deh, nyerah aja. Tapi orang sukses ngelawan bisikan itu. Mereka tetap motivasi buat terus maju meskipun jalannya terjal. Mereka ngerti, kemajuan itu didapat dari proses coba-coba, salah, belajar, dan mencoba lagi sampai berhasil. Ini semua adalah bentuk penguasaan diri yang luar biasa, menjaga semangat tetap menyala meskipun dihadapkan pada kekalahan. Jadi, bisa dibilang, penguasaan diri itu bukan cuma soal jangan lakuin ini atau jangan lakuin itu. Lebih dari itu, penguasaan diri itu adalah kemampuan buat dengan sengaja milih apa yang kita pikirin, rasain, dan lakuin, biar semuanya sejalan sama visi dan tujuan hidup kita. Ini adalah fondasi dari semua kebiasaan baik yang dimiliki orang sukses. Mereka melatihnya setiap hari, sedikit demi sedikit, dari hal yang paling kecil pun. Mereka nggak sempurna, tapi mereka konsisten dalam upaya mereka buat jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Dan itulah rahasia di balik kesuksesan yang seringkali kita lihat dari luar, tanpa menyadari perjuangan internal yang terjadi setiap harinya. Kita pun bisa melakukan hal yang sama kok, asal mau berkomitmen buat melatih otot penguasaan diri kita setiap hari.